Bulgaria, sebuah negara yang terletak di jantung Eropa Tenggara, menawarkan perpaduan unik antara sejarah yang kaya, budaya yang beragam, dan keindahan alam yang memukau. Dengan warisan yang membentang ribuan tahun, Bulgaria memiliki banyak cerita yang menarik untuk diungkap. Dari reruntuhan Romawi kuno hingga biara-biara Ortodoks yang megah, negara ini adalah surga bagi para sejarawan dan penjelajah. Letak geografis dan luas wilayah Bulgaria terletak di semenanjung Balkan, berbatasan dengan Rumania di utara, Serbia dan Makedonia Utara di barat, Yunani dan Turki di selatan, serta Laut Hitam di timur. Dengan luas wilayah sekitar 110.994 km persegi, Bulgaria menjadi negara terluas ke-16 di Eropa. Letak geografisnya yang strategis telah membuat Bulgaria menjadi titik pertemuan berbagai peradaban sejak zaman kuno. Populasi Bulgaria diperkirakan sekitar 6.465.000 jiwa pada tahun 2022. Mayoritas penduduk Bulgaria adalah orang Bulgaria, dengan minoritas Turki, Roma, dan beberapa kelompok etnis lainnya. Bahasa Bulgaria adalah bahasa resmi negara. Sistem pemerintahan Bulgaria menganut sistem pemerintahan republik parlementer. Presiden adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional Bulgaria. Agama-agama mayoritas penduduk Bulgaria adalah Kristen Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Bulgaria memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat dan budaya Bulgaria. Mata uang resmi Bulgaria adalah Lev Bulgaria, BGN. Lev diikat dengan euro dengan nilai tukar tetap. Ekonomi Bulgaria telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. Sektor layanan, industri, dan pertanian adalah pilar utama perekonomian Bulgaria. Negara ini juga dikenal sebagai penghasil anggur dan minyak bunga mawar berkualitas tinggi. Sejarah Bulgaria panjang dan kompleks. Bangsa Bulgaria pertama kali muncul di wilayah ini pada abad ke-7. Selama berabad-abad, Bulgaria mengalami berbagai pasang surut, termasuk kekuasaan Byzantium, Ottoman, dan Uni Soviet. Setelah runtuhnya komunisme pada akhir abad ke-20, Bulgaria memulai transisi menuju demokrasi dan ekonomi pasar. Bulgaria, siapa sangka negara kecil di Eropa ini ternyata menjadi raja dalam produksi minyak bunga mawar. Tahukah kalian, lebih dari 85% minyak bunga mawar dunia berasal dari Bulgaria. Bunga mawar di sini memiliki aroma yang sangat khas dan kualitas yang tinggi. Minyak mawar Bulgaria ini bukan hanya digunakan untuk membuat parfum mewah, tapi juga dalam berbagai produk perawatan kulit dan bahkan makanan. Jadi, saat kalian menggunakan produk kecantikan dengan kandungan minyak mawar, besar kemungkinan bahan bakunya berasal dari Bulgaria. Selain bunga mawar, Bulgaria juga punya warisan sejarah yang sangat kaya. Salah satu bukti nyata adalah Biara Rila. Biara ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga merupakan pusat budaya dan pendidikan selama berabad-abad. Arsitekturnya yang unik dan lukisan-lukisan dindingnya yang indah membuat biara ini sangat menarik untuk dikunjungi. Saking pentingnya, UNESCO pun mengakui nilai sejarah dan budaya Biara Rila dengan memasukkannya dalam daftar warisan dunia. Kalau kalian pecinta yogurt, pasti sudah familiar dengan yogurt Bulgaria. Yogurt dari negara ini memang punya reputasi internasional karena kualitas dan khasiatnya. Bakteri baik yang terkandung dalam yogurt Bulgaria sangat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Selain itu, rasa yogurt Bulgaria juga sangat unik dan lezat. Jadi, kalau berkunjung ke Bulgaria, jangan lupa untuk mencoba yogurt asli mereka ya, gengs. Pasar pengantin gipsi Bulgaria, tradisi unik yang kontroversial.
Pasar pengantin gipsi di Bulgaria adalah sebuah fenomena sosial dan budaya yang unik, namun juga kontroversial. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad di kalangan komunitas Roma atau gipsi semi-nomaden di Bulgaria, khususnya kelompok Kalaidzi. Pasar ini biasanya diadakan di tempat terbuka, seperti lapangan atau area publik, di kota-kota tertentu di Bulgaria, salah satunya adalah Stara Zagora. Pasar ini diadakan beberapa kali dalam setahun, biasanya bertepatan dengan hari raya keagamaan. Para peserta utama adalah gadis-gadis muda Roma yang belum menikah, yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Mereka akan berdandan sedemikian rupa untuk menarik perhatian calon suami. Di sisi lain, ada para pemuda Roma yang mencari pasangan hidup. Para pemuda akan mengamati gadis-gadis yang ada, dan jika tertarik, mereka akan mencoba untuk memulai percakapan atau negosiasi dengan orang tua gadis tersebut. Proses tawar-menawar akan terjadi, di mana mahar atau mas kawin menjadi bagian penting dari kesepakatan. Tujuan utama dari pasar pengantin ini adalah untuk mencari jodoh bagi para pemuda dan pemudi Roma. Pasar pengantin ini dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya dan sosial komunitas Roma. Mahar atau mas kawin yang diberikan kepada keluarga perempuan dianggap sebagai bentuk investasi untuk masa depan keluarga baru. Banyak pihak yang mengkritik pasar pengantin ini karena dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia, terutama karena melibatkan anak-anak di bawah umur dan adanya unsur paksaan. Pelanggaran hak asasi manusia. Praktik ini juga dianggap melanggar hak-hak perempuan, khususnya hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas. Pasar pengantin ini seringkali dikaitkan dengan stereotip negatif tentang komunitas Roma, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan praktik-praktik yang dianggap tidak modern.